Fisika. Perkenalkan, saya Kak Afi. Pada video ini kita akan belajar fisika bersama mengenai suhu dan pengaruh kalor terhadap suatu benda. Stay tune ya! Sebelumnya Sobat Fisika tahu nggak sih apa itu suhu dan kalor? Apa bedanya antara suhu dengan kalor? Wah, ternyata banyak juga ya yang masih belum bisa membedakan antara suhu dengan kalor. Baiklah. Sebelum kita mulai belajar bersama, kita satukan frekuensi terlebih dahulu. Nah, ternyata pengertian suhu berbeda loh dengan kalor. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kita dapat mengukur derajat panas atau dingin tersebut dengan menggunakan termometer. Suhu dalam satuan internasional memiliki satuan Kelvin. Sedangkan kalor merupakan energi yang dipindahkan oleh benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Oleh karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, satuan kalor sama dengan satuan energi, yaitu Joule atau disimbolkan dengan huruf J besar. Nah, jadi bagaimana Sobat Fisika? Sudah bisa kan membedakan antara suhu dan kalor? Yuk lanjut! Selain istilah suhu dan kalor, ada juga yang namanya kalor jenis dan kapasitas kalor. Kira-kira apa sih maksud dari istilah tersebut? Dan apa ya pengaruhnya terhadap suhu benda? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita amati simulasi bersama. Sebelum Sobat Fisika mengamati simulasi percobaan, catat terlebih dahulu dugaan bersama tim diskusimu dan bandingkan dengan hasil setelah pengamatan ya. Oke, lanjut. Pernahkah Sobat Fisika membantu ibu merebus air di rumah? Ketika Sobat Fisika memanaskan air, bagaimana suhu air setelah dipanaskan? Apakah suhunya naik atau malah turun? Nah, bagaimana jika kita memanaskan air semakin lama? Apa yang akan terjadi? Ayo, coba catat terlebih dahulu dugaanmu ya. Sobat Fisika, kira-kira apa yang terjadi jika terdapat dua benda berjenis sama dengan massa yang berbeda dipanaskan secara bersamaan? Kira-kira manakah benda yang memiliki suhu air lebih tinggi? Nah, bagaimana jika sebaliknya? Terdapat dua benda berjenis berbeda dengan massa yang sama dipanaskan secara bersamaan. Apa yang akan terjadi? Apakah kedua benda memiliki suhu air yang sama? Untuk menjawab pertanyaan Kak Afi tadi, ayo kita amati simulasi percobaan berikut dengan seksama. Percobaan pertama. Ayo lihat simulasi berikut. Nah, terdapat air yang dipanaskan dengan tutup terbuka dengan massa 100 gram. Air tersebut dipanaskan terus-menerus hingga mendidih. Ayo catat perubahan suhu setiap waktunya untuk melihat bagaimana hubungan antara lama pemanasan dengan suhu air. Kemudian, lihat apa yang terjadi dengan air selanjutnya. Percobaan kedua. Sobat Fisika memanaskan air dengan massa yang berbeda. Pada gelas 1, dimasukkan air sebanyak 100 gram. Sedangkan pada gelas 2, dimasukkan air sebanyak 200 gram. Kedua gelas dipanaskan dengan pemanas yang sama secara serentak selama 5 menit. Kira-kira, apakah suhu air pada gelas tersebut sama? Jika tidak, suhu manakah yang lebih tinggi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana hubungan antara massa air dengan kenaikan suhu? Percobaan ketiga. Sobat Fisika, coba perhatikan pada kedua gambar. Terdapat dua gelas kaca. Gelas pertama berisi air, gelas kedua berisi minyak. Kedua jenis cairan ini memiliki massa yang sama. Jika kita memanaskan kedua gelas dalam waktu yang sama selama 5 menit, kira-kira apakah suhu akhir air dan minyak pada kedua gelas akan sama? Jika tidak, manakah suhu air yang lebih tinggi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana ya hubungan antara jenis zat dan suhu selama pemanasan? Analisis data. Berdasarkan simulasi pertama, buatlah grafik hubungan antara lama pemanasan dan suhu. Kemudian, jelaskan hubungan antara lama pemanasan dengan suhu zat-nya. Berdasarkan simulasi kedua, buatlah grafik hubungan antara massa zat dan kenaikan suhu untuk lama pemanasan 5 menit. Kemudian, jelaskan hubungan antara massa zat dan kenaikan suhu untuk lama pemanasan yang sama.
Berdasarkan simulasi ketiga, buatlah grafik hubungan antara jenis zat dan suhu untuk lama pemanasan selama 5 menit. Kemudian, jelaskan hubungan antara jenis zat dan suhu untuk lama pemanasan yang sama. Mari menyimpulkan. Bagaimana Sobat Fisika? Seru kan simulasi tadi? Nah, kita akan membahas hasil pengamatan secara bersama-sama. Yuk simak! Dari simulasi, kita dapat melihat suhu air akan naik sebanding dengan waktu pemanasan. Mengapa itu bisa terjadi? Iya, benar. Pemberian kalor pada benda mengakibatkan perubahan suhu benda. Pada percobaan, semakin lama air dipanaskan, jumlah kalor yang diberikan semakin besar. Dengan semakin besarnya kalor, maka semakin besar pula kenaikan suhu benda. Dengan kata lain, jumlah kalor yang diberikan sebanding dengan kenaikan suhu benda. Q sebanding dengan delta T. Dari percobaan pada simulasi kedua, kita dapat melihat suhu air di gelas pertama ternyata lebih cepat panas daripada suhu air pada gelas kedua. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya, benar sekali. Ternyata kenaikan suhu juga bergantung pada massa benda. Semakin besar massa benda, semakin kecil perubahan suhu yang terjadi. Dengan kata lain, perubahan suhu berbanding terbalik dengan massa benda, sehingga delta T sebanding dengan 1/M. Berdasarkan simulasi ketiga, ternyata minyak lebih cepat panas daripada air. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita memberikan kalor yang sama dalam waktu yang sama pada benda yang berbeda, perubahan suhu kedua benda tersebut belum tentu sama. Hal ini berarti perubahan suhu benda dipengaruhi oleh jenis benda. Secara fisik, karakteristik sifat jenis benda terhadap kemampuannya menyerap kalor dinyatakan sebagai kalor jenis atau dilambangkan dengan C kecil. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat tersebut sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, bagaimana sih Kak hubungan antara kalor, massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu? Nah, hubungan dari 4 elemen tersebut dapat kita simpulkan dalam persamaan berikut. Q sama dengan mc delta T. Kalor itu berbanding lurus dengan massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Nah, bagaimana dengan kapasitas kalor? Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang diperlukan benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor, kapasitas kalor, dan perubahan suhu juga memiliki hubungan, yaitu C besar sebanding dengan kalor dan berbanding terbalik dengan suhu, atau C besar sama dengan Q per delta T. Atau bisa juga dirumuskan dengan Q sama dengan C delta T. Nah, berdasarkan kedua persamaan ini, maka kalor jenis berhubungan dengan kapasitas kalor. Hubungan kalor jenis dengan kapasitas kalor suatu benda dapat dinyatakan dengan C besar sama dengan M dikali dengan C kecil. Nah, sekian video pembelajaran suhu dan pengaruh kalor terhadap suhu benda. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!